Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa safi'il ummah muballighin nubuwwati war risala wa ja'alna wa ashabar ruqya wa hadhihi al ummah marzuqina bis sihhati was salamah wa sa'adati war rabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Hadratul kurama al-ajilla al-fudala. Ketika ada ahli supranatural, entah itu ahli hikmah ataupun juga ruqyah yang menggunakan mediumisasi, dia mengaku mengambil korin seseorang, ya, mengaku mengambil korin seseorang. Lalu ditanyai begini. Kemudian dipercaya. Maka ini sangat-sangat keliru sekali. Kenapa? Kalau seandainya dia bisa mengambil korin dari bangsa jin ataupun setan miliknya seseorang, ya, kalau seandainya bisa, nanti kita akan bahas bab ini tersendiri. Maka sudah pasti yang ditarik itu adalah korin dari bangsa setan. Ya, korin dari bangsa jin. Sedangkan jin itu sifatnya pendusta. Ketika dia menarik korin seseorang, ya, kemudian dia mengatakan bahwa orang ini begini, kemudian disaksikan orang banyak di situ, maka kasihan mayitnya nanti. Ya, dari kesaksian-kesaksian itu mayitnya akan menjadi buruk nanti kondisinya di alam barzah begitu. Tugasnya begitu, menyesatkan juga manusia-manusia yang lain gitu loh. Tetapi memang tugasnya satu itu. Pada manusia yang satu ya sudah satu itu. Sampai nanti di hari kiamat di padang mahsyar, maka dia akan mencari pembelaan bahwa dia ini sudah, manusia ini sudah tersesat jauh gitu, masih mencari pembelaan begitu ya. Masya Allah. Kemudian kalau kita katakan korin dari bangsa malaikat yang ditarik, ya ini juga ngawur. Ya. Kok malaikat ditarik-tarik dimasukkan ke tubuh seseorang? Kamu ini siapa begitu? Narik-narik malaikat. Kamu lebih mulia dari malaikat. Kamu ini lebih suci dari malaikat. Yang ahli ibadah, kamu narik-narik orang yang lebih suci daripada kamu. Kamu bukan wali, apalagi ahli supranatural yang ibadahnya bolong-bolong, ibadahnya kocar-kacir kan begitu. Nah, makanya ketika ada salah satu ahli hikmah yang sempat viral itu, ahli hikmah yang sampai sekarang juga viral itu, yang selalu menggunakan mediumisasi. Ini saya tegur. Jangan keterlaluan. Apalagi mediatornya satu. Ya. Saya tidak menyalahkan mediumisasi. Mediumisasi saya punya pandangan tersendiri. Berbeda dengan pandangan ahli-ahli ruqyah minhum sebelah ya. Saya punya pandangan tersendiri dan punya teknik khusus super ketat prosedur dan mekanismenya. Nggak sembarangan. Di sini saya sebutkan. Nanti saya bacakan. Ya. Sedikit saja. Jadi kita punya pembahasan khusus tentang masalah mediumisasi. Bisa jadi saya pernah menasehatinya jangan keterlaluan dan jangan satu mediator saja, apalagi begini nanti kamu nggak tahu di situ ada manipulasi begitu loh. Nggak tahu kamu ada manipulasi. Dan nasihat saya ternyata terbukti begitu loh. Nasihat saya yang saya khawatirkan kepada dia terbukti. Kalau andai saja dia mengikuti nasihat saya, tidak terlalu vulgar melakukan mediumisasi, menerima nasihat saya, insya Allah masih aman-aman saja. Ya, insya Allah dia masih lurus begitu. Tapi terlalu vulgar dan lain sebagainya, akhirnya kacau gitu loh. Dinasihatin nggak diterima, malah menyangkal, malah membantah. Akhirnya saya buat klarifikasi. Bukan saya mengakui kalau saya ini
menasihatinya salah. Tidak, bagi saya itu kebenaran menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya menasihatinya itu tulus. Saya klarifikasi di situ karena ada bantahan dia yang membantah saya ketika saya membahas masalah mediumisasi, masalah sukma. Lalu dia membantah, mengatakan tahu apa dia tentang sukma, tentang tujuh yang halus. Apa dia paham? Subscribernya rendah saja kok mau membantah. Ini nggak nampakkan seorang yang ahli ilmu gitu. Seperti itu dinasihati, tetapi malah membantah seperti itu. Akhirnya saya buat klarifikasi tentang masalah sukma yang berkaitan tentang masalah cakra dan lataif gitu. Yang sudah saya bahas tuntas di kitab ini, Faidul Mannan fi Taraghi ila Ma'arijil Ihsan. Di sini ya. Di sini sudah saya bahas ya, pelatihan mahir ini. Faidul Mannan fi Taraghi ila Ma'arijil Ihsan itu. Tentang mediumisasi juga begitu. Pernah saya nasihati, masih ada videonya, nggak saya hapus juga, masih ada. Ya. Kenapa? Ada resiko-resiko ketika seorang ahli supranatural, apalagi pemula, ahli hikmah pemula baru bisa mediumisasi, sudah gembar-gembor, sudah vulgar, tarik sana, tarik sini. Ngawur, ngaco sekali. Ibaratnya anak-anak baru dapat mainan heboh buat dia, wah sudah ditunjukin main ke sana ke sini, padahal biasa. Nanti kalau sudah bosan ya dibuangkan gitu. Nanti dapat mainan lagi begitu gembar-gembor. Ini baperan orangnya namanya ya. Begitu. Resiko, dengarkan baik-baik ya tentang mediumisasi. Beberapa kasus dan resiko jika tidak memenuhi persyaratan. Ini saya tulis di buku saya Al-Lataifus Tsaniyah. Ya. 1. Jika sering digunakan tanpa jeda beberapa hari, maka risiko mediator adalah terkontaminasi. Misal yang masuk bukanlah jin yang ditarik, melainkan jin yang memang sudah ada pada tubuh mediator. Bisa juga jin yang tidak keluar atau bersembunyi, ataupun jin dari luar yang bukan jin dari yang dituju. Gitu. Jadi ketika dia tarik mediator tanpa persyaratan yang ketat, mekanisme yang benar, ditarik kasar misalnya sebagainya, ya, ini bisa jadi yang masuk itu ya jin yang memang sudah ada di tubuh mediator. Begitu loh. Atau jin dari luar, atau jin yang memang bersembunyi di tubuhnya, atau jin-jin lainnya begitu loh. Atau juga setan yang lebih tinggi kedudukannya daripada jin, ataupun juga ifrit yang lebih dahsyat ilmunya daripada setan. Kan ada ifrit yang sampai ilmunya itu bisa memindahkan benda-benda besar dalam sekejap mata ya. Ana atika biha qabla an taquma min maqamik gitu. Seperti ada jin yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Balkis, itu ifrit tinggi. Nah, jadi ketika dia menarik masuk plek, kemudian jin ini beradaptasi atau jin ini sudah ada lama di tubuh mediator. Ingat itu, ada korin dari setan yang lain. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik semua ahli hikmah dan semua ahli supranatural. Ketika mediator ini sering digunakan, ya, resiko yang paling fatalnya adalah ada satu setan yang sudah menetap dalam tubuhnya. Karena itu pintu sering dibuka terus, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Di sini ada ifrit atau setan yang menyusup ke dalam untuk memanipulasi semua itu. Nah, contoh misal begini, masuk, bruah, kemudian dia misal tentang soal masalah corona misalnya, maka setan di sini akan membaca karakter atau pola pikir mediator itu tentang corona. Kalau pola pikir mediator ini tentang corona, pemahamannya diambil dari pemahaman dia tentang ini adalah ulah dari bangsa setan, ini adalah satu kesatuan kejahatan yang terorganisir dari jin-jin setan sampai iblis, maka setan itu akan memanfaatkan informasi itu yang sudah melekat di pikiran si mediator.
Tergantung mediatornya semua. Ya. Atau mungkin begini, tiba-tiba mediator ini menebak-nebak karakter yang ada di situ. Dari tim-timnya ditebak, dari teman-temannya semua ditebak di situ. Kamu ini begini, kamu ini suka sama janda itu ya, kamu suka sama si perempuan itu ya, begini-begini. Saya tahu semua. Akhirnya mereka mengatakan, wow, ternyata jin ini luar biasa, bisa mengetahui perbuatan kita, bisa mengetahui isi hati kita. Padahal dia membaca atau menggunakan pola pikir si mediator ini. Bukan setan ini sakti, begitu loh. Makanya kadang-kadang kita jumpai ketika ada pasien di ruqyah. Pasien di ruqyah kesurupan, pasien di ruqyah kesurupan, pasien di ruqyah kesurupan. Terus begitu. Sembuh kesurupan, sembuh kesurupan, sembuh kesurupan. Sampai mata batinnya terbuka, portal mata batinnya terbuka. Sehingga dia bisa menebak-nebak karakter orang. Dan itu benar. Dan itu benar misalnya. Nah, ini bisa jadi ya, dia membaca karakter si pasien tersebut yang sudah lama dan dikenal, ya, mengenal semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seolah-olah kok tahu dia kok begini-begini. Padahal itu memang sudah diketahuinya kan, secara pola pikir. Karena jin dan setan itu nggak mengetahui yang gaib. Nggak mengetahui yang gaib. Nabi Sulaiman saja meninggal, tongkatnya itu dimakan rayap. Sudah meninggal lama bertahun-tahun. Ini setan yang jago luar biasa di zaman Nabi Sulaiman. Nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, nyawanya sudah diangkat, ruhnya sudah diangkat. Setan-setan ini nggak tahu, kan disebutkan dalam Al-Quran itu. Sampai tongkatnya dimakan rayap, pos jatuh, baru mereka ini tahu, sadar. Selama ini mereka ini nggak tahu hal yang gaib begitu loh. Tentang kematian Nabi Sulaiman. Masya Allah. Begitu, hati-hati ya. Hati-hati. Manipulasi kebanyakan, hati-hati. Kemudian yang kedua, mediator yang lemah mental psikis, maka risiko yang diterimanya akan mudah terkena serangan balik dari jin atau dukun-dukun yang menyerangnya sehingga sering sakit-sakitan. Ya, mediator juga kadang-kadang kalau dijadikan terus-terusan mediator yang tidak sesuai persyaratan, dia kasihan, sakit-sakitan jinnya mediator. Mentalnya terutama psikisnya yang lemah dan berbahaya sekali buat psikisnya nanti. Yang ketiga, mediator yang portal gaibnya terbuka lebar dan psikisnya lemah, maka resiko besarnya pikirannya akan ngeblank atau linglung. Banyak sekali kasus mantan-mantan mediator dari pihak-pihak selain KBRA yang kami tangani. Dengarkan baik-baik. Ada puluhan kali kasus, bahkan ratusan mungkin ya, baik saya pribadi dan juga tim-tim senior kami yang menemui mereka-mereka ini yang ngeblank, yang ngaco. Tapi dipercaya kadang-kadang. Sampai ada datang di sini suami istri. Datang di sini suami istri, dia sering dijadikan detektor, juga mediator. Datang ke sini ya. Dan dia baru tahu kalau di sini ada kami, padahal dia satu kampung dengan kami. Selama ini setahun lebih mungkin dia sudah berkecimpung di dunia ruqyah. Tapi ruqyahnya ini lebay ya. Maksudnya itu belum ada pengalaman mendalam tentang masalah detektor dan mediumisasi, tetapi sudah vulgar menggunakan teknik-teknik tersebut. Sampai dia ngeblank, sampai dia putus kuliah. Datang ke sini, dia komplain, padahal bukan kami yang menangani, bukan tim kami yang menangani, bukan dari KBRA yang menangani. Dia komplain, kenapa kok bisa begini anak saya begini. Loh, memangnya kenapa anaknya Pak, Bu, begini. Tiba-tiba anaknya mau kesurupan. Dan kesurupan, tetapi dia assalamualaikum. Maaf Kiai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, siapa ini? Saya Fatimah binti Rasulullah. Dan di hatinya suami saya ini Ali bin Abi Thalib. Saya senyumin aja. Maaf kamu, siapapun kamu, saya nggak mau bicara sama kamu. Saya mau bicara sama ini orang ya, namanya Mawar lah, anggap nama samaran Mawar. Mawar, saya mau ngomong sama Mawar. Tunggu dulu sebentar. Kamu nggak menghormati Fatimah binti Rasulullah. Saya menghormati Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli, bukan kamu. Akhirnya sudah, saya mau ngomong. Tiba-tiba dia pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh, tiba-tiba Mawar. Sini, maju sini, maju kamu. Saya nggak banyak ngomong karena saya capek luar biasa dan banyak pasien. Saya berdua sini suami istri.
Ya, dia ini peruqyah ya, dua-duanya praktisi, tapi bukan dari KBRA. Saya mau ijazahkan kamu buku ini, buku Maslak Al-Maslak As-Safi fi Hisnin Hasinin Liraqi. Ya, nanti kamu jawab qabiltu ya. Akhirnya saya ijazahkan, kemudian mereka berdua jawab qabiltu, dan saya kasih tahu, nanti amalkan yang ini Rotibul Haddad, malam ini juga kamu amalkan Rotibul Haddad dan wirid sakron di sini, malam ini juga. Demi Allah, demi Rasulullah, di handphone saya ini, pagi-pagi setelah subuh dia WhatsApp saya, bahwasanya dia bermimpi, malam itu dia bermimpi, kaget melihat Fatimah binti Rasulillah dan Ali bin Abi Thalib yang selama ini dia yakini Fatimah dan dia yakini Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat hitam sekali, mata merah, bertanduk. Akhirnya di pagi itu dia sadar, dan sejak dia sudah mulai mengikuti kegiatan KBRA, bahkan ikut pelatihan di KBRA. Tanpa saya ruqyah dia sudah sembuh. Setiap kali ke rumah, alhamdulillah dia sembuh. Ada serangan di rumahnya sakit, dia ke rumah sudah sembuh. Sampai sekarang alhamdulillah sembuh total, dan bapaknya, orang tuanya, ibu dan bapaknya berterima kasih kepada kami. Artinya apa? Selama ini ilmu yang dia dapat ataupun selama ini yang dia alami ini masih campur aduk. Tetapi ketika dia mendapatkan ijazah qabiltu dari kami, ya, Al-Maslak As-Safi, dia mendapatkan cahaya atau ilmu ya, yang tersambung dari guru-guru kami sampai kepada Nabi SAW, sehingga menjadi cahaya dan terang, ruangan itu terang, sehingga dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana jin, mana yang sungguhan, begitu loh. Dia bisa melihat semuanya itu. Yang selama ini dia yakini itu adalah Fatimah, itu adalah Ali bin Abi Thalib secara sukma atau secara ruh. Dia yakin selama ini, bahkan beberapa praktisi ada yang meyakininya. Ketika dia mendapatkan ilmu sambung dari kami, robitoh dari kami, Allah kasih cahaya yang tersambung tadi itu dan terang benderang. Cuma baca Rotib Haddad dan wirid sakron, kelihatan semua yang sesungguhnya tanpa kami ruqyah, sudah sembuh barakahnya Rotib Haddad dan barakahnya wirid sakron. Begitu. Dan banyak lagi yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Banyak sekali kisahnya. Kemudian ada pertanyaan begini. Bagaimana dengan mediumisasi, menarik sukma atau korin dari para wali, dari orang soleh, misal Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Gunung Jati, ya Habib Soleh Tanggul misalnya, kayak Masum dan lain sebagainya, misalnya orang-orang soleh. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, inilah yang saya nasihati, ya yang saya khawatirkan, sehingga saya menasihatinya supaya mengerem, tapi tidak diindahkan, tidak diamalkan nasihat saya, tidak digubris nasihat saya, akhirnya terjadi apa yang saya khawatirkan. Dengarkan baik-baik. Ini apa? Gelas kopi. Ya, ada kopinya, saya minum sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi. Perhatikan baik-baik, ini kopi, gelas kopi. Saya kasih gambaran supaya paham. Ampas kopi ini, ketika misalnya saya mau minum ampas kopi ini ya, ini gelas ini ada ampas kopi, kotoran kopi lah gitu. Kemudian saya mau minum air putih, mau minum air mineral. Kira-kira air mineral ini saya tuang di gelas kotor bekas ampas kopi atau gelas yang bersih? Tentunya gelas yang bersih, nggak mungkin saya tuang ya, atau kamu mau minum, bisa ada tamu saya tuangkan di gelas yang bekas ampas kopi, bekas kopi. Nggak mungkin, kotor begitu loh. Demikian juga, ini gambaran pemahamannya supaya disegeri bil afham. Supaya lebih paham lagi. Ketika tubuh kita ini yang banyak dosa, jasad kita ini yang banyak dusta, banyak bohong, banyak maksiat, banyak dosa, demikian juga hati kita, ruh kita. Lalu dimasukkan ruh suci atau sukma suci
wali Allah Subhanahu wa taala ke tubuh yang kotor itu mustahil terjadi, Panjul. Itu mustahil terjadi. Masuk rek, ya. Ruh seseorang atau sukma seseorang, ya. Ruh ini pembahasan misalnya sukma. Kalau ruh beda lagi nanti, ya. Ketika sukma seseorang ini masih terikat dengan ruh, mislu syu'a isyams, dia seperti sukma ini seperti sinarnya matahari, sedangkan matahari ini adalah ruh. Seperti penjelasan Sayyidah Ibn Abbas. Ruhnya orang soleh, sukmanya orang soleh. Mereka ini mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ini lahu magamut tasrif, memiliki magam tasrif, artinya karamah tasrif. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa para wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mereka ada yang Allah berikan magamut tasrif, memiliki kelebihan magam, kedudukan tasrif, pengolahan aktivitas begitu. Kekuasaan gitu. Setelah meninggalnya ini masih memiliki karomah seperti itu, ya. Doa-doa seperti itu, doa-doa yang Allah kabulkan meskipun sudah meninggal dunia. Karena mereka pada hakikatnya tidak meninggal, mereka hidup. Bahkan yurzakun inda rabbihim yurzakun. Fala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka makan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun pakai fi'il mudhari' begitu. Di situ di ayat itu pakai fi'il mudhari' senantiasa mereka ini diberi rezeki makan. Jadi mereka dalam kubur ya makan begitu. Orang-orang yang mati syahid, para wali Allah, para syuhada, para anbiya, salihin, aulia gitu. Ketika ruhnya orang-orang saleh dalam keadaan nikmat, dalam keadaan fi magamil ula, dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu ngapain kamu panggil langsung ngikut sukmanya masuk ke tubuhnya orang banyak dosa? Mau ngapain? Sunan Kalijaga yang lagi enak-enak, Habib Saleh Tanggul yang lagi nikmat di dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di barzah misalnya, kemudian mau keluar masuk ke tubuh orang yang penuh dosa. Enggak logis begitu loh Panjul, enggak logis. Begitu. Terus yang masuk apa? Ya sudah pasti itu manipulasi dari bangsa jin atau juga korin setan yang sudah lama ada pada alam bawah sadar si mediator tersebut. Gitu. Ada seorang yang misalnya dia itu terlalu mengagungkan seorang wali. Misalnya Habib Saleh Tanggul misalnya. Selalu mengagungkan Habib Saleh Tanggul, tawasul dengan Habib Saleh Tanggul, enggak ada masalah sebenarnya. Kemudian masuk ke alam bawah sadarnya. Lalu dia melakukan satu ritual, ya, satu mediumisasi, menghadirkan ruhnya orang soleh, atau dia katakan sukmanya orang soleh ke dalam tubuhnya. Ya, maka bisa dipastikan, ya, bisa dikatakan bahwa yang berbicara itu adalah korin setan yang sudah lama ada dalam alam bawah sadarnya. Yang di situ dia sudah berkarakter menjadi satu. Korin ini dari bangsa setan ini nggak bisa kamu ruqyah. Makanya sering kali saya katakan ada makhluk Allah dalam jiwa manusia, dalam tubuh manusia yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah. Hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah. Itu sering kali saya katakan mulai tahun 2012 sampai saat ini. Jadi korin nggak bisa dikeluarkan. Nuqayyid lahu syaitanan. Kalau Allah sudah ikatkan setan sebagai korin pada manusia itu, siapa yang bisa melepas? Yang bisa melepas adalah dianya sendiri ketika dia melakukan hal yang berkebalikannya. Misalnya waman yashu an dzikrir rahman. Dia ini berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesembuhannya untuk melepas itu semua dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka bisa dipastikan yang berbicara itu adalah jin yang memanipulasi hal tersebut. Bisa juga jin korin yang sudah lama pada dirinya yang menguasai dirinya. Nggak bisa meskipun kamu sholat ini nggak bisa korin ini siapa? Hatta para wali semua ada korin gitu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan hatta wa iyyaka ya Rasul, na'am wa iya ya kan gitu hadis sahih riwayat Muslim tadi itu ya. Masya Allah begitu.